إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها القادرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Masyarul muslimin wa zumratan lil mu'minin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun selama-lamanya yang namanya kain kafan tidak akan pernah ada sakunya, tidak akan pernah ada kantongnya. Itu bermakna sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan dan kedudukan yang telah kita raih, ketika jasad ini, tubuh ini telah terbungkus dengan kain kafan, maka semuanya akan tinggal. Tidak ada satupun yang akan kita bawa mati. Hanya amal, ibadah, amal soleh yang akan menyertai kita. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha rahman, yang maha rahimnya, telah mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai hamba-hambaku yang yakin bahwa suatu saat dia akan meninggalkan dunia ini, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah anak-anakmu, harta bendamu melalaikan kamu dari bizikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan kamu daripada melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba, yakni salat 5 waktu sehari semalam, sehingga membuatmu enggan untuk berinfak, bersedekah dan menunaikan zakat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang berbuat demikian, kata Allah, yang harta bendanya, yang anak cucunya melalaikan dia daripada bizikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang dalam kerugian yang teramat besar, kata Allah. Carilah karunia Allah, carilah harta benda sebanyak mungkin, gapailah jabatan dan kedudukan setinggi-tingginya, tapi jangan sampai dikarenakan kesibukan kita mencari nafkah, mencari harta benda, menggapai jabatan dan kedudukan yang tinggi itu, membuat kita lalai daripada kewajiban kita sebagai seorang hamba,
beribadah kepadanya, melaksanakan sholat, puasa, menunaikan zakat, haji dan umrah. Jika itu yang terjadi pada diri kita, maka sungguh kita dalam kerugian yang teramat besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Seorang perantau yang telah sukses di luar negeri, yang telah mendapatkan harta yang sangat banyak, uang yang sangat berlipat itu, ketika ia ingin pulang kampung, tentunya dia tidak akan bisa membawa harta yang banyak itu, uang yang banyak itu ke kampung halamannya. Sudah pasti akan dicegat oleh pihak bea cukai. Tetapi seorang perantau yang cerdas, maka dia transferkan harta-hartanya, uang-uangnya, dia kirim ke kampung halamannya sebelum ia pulang ke kampung halamannya, supaya dia dapat menikmati keberhasilannya di perantauan itu. Seyogyanya kita, kalau memang kita mencintai harta benda yang telah kita cari, yang kadang untuk mendapatnya kita tidak kenal lagi hujan ataupun panas, banting tulang peras keringat, kadang-kadang kita meninggalkan sholat kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja mendapatkannya. Maka kalau kita betul-betul mencintai harta kita, kita tukar harta kita, kita kirim harta kita itu, kita transfer ke kampung halaman, ke kampung akhirat kita sebelum kematian kita, supaya harta benda kita dapat menemani kita di alam barzah, di yaumil akhir nanti, dan akhirnya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang berikutnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kata Allah. Dan infakkanlah sebagian dari harta-harta yang telah kami anugerahkan, yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kematian itu datang. Kita infakkan, kita nafkahkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya harta-harta yang telah kita kumpulkan, yang kita cari itu siang dan malam itu bisa menemani kita di alam barzah, menerangi alam kubur kita, menemani kita di yaumil akhir, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, ikhwatul iman jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang kian hari kian taqarrub, kian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyya fihi minal ayati wal zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ja'ala yaumil jum'ati idan lil mu'minin, an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa ya ayyuhal qadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntum minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana
ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا الله يا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة